dan akhirnya Zulnya juga saat ini menjadi semangat untuk terus berkarya. Kami juga berdiskusi dengan pihak lapas, mereka juga senang dengan cara ini. Jika bawang dulu ya. Ada. Kami bersyukur beberapa hari lalu kami merilis lagu Religi yang judulnya Suasana Ramadan. Kita juga sudah melalui platform kita. Alhamdulillah lagunya cukup diminati dan saya kira cukup mengobati kerinduan terhadap fans musik ini. Dalam hal ini Bang Zul ya. Lagu ini diciptakan oleh istrinya sendiri, Mbak Retno Karadina. Saya sebagai produser dan tentunya kami sangat berterima kasih dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan kebebasan terhadap Zul untuk terus berkarya di dalam industri musik nasional. Kita tentu berharap juga dengan tim Civilia terus melakukan terus mendorong karya-karya mereka, karya-karya betul, dan Bu Retno terus menciptakan lagu untuk Civilia. Kami dari The Bonte Entertainment dalam hal ini yang menaungi Civilia akan terus memproduksi lagu-lagu mereka karena kami yakin semua fans dari Civilia tentu sudah sangat kangen, sudah kurang lebih 4 tahun ini tidak memproduksi lagu dan alhamdulillah kita sudah memproduksi beberapa lagu. Kira-kira berapa lagu Ibu? Sekarang kita sudah memproduksi 2 lagu. Jadi single pertama memang di awal Ramadan kemarin kita nanti single kedua kita akan rilis Jawa setelah Lebaran. Bareng 2 lagu. Ya, baru 2 lagu produksi. Dan kita targetkan untuk The Bonte Entertainment memang akan terus memproduksi lagu-lagu Civilia. Kami sudah diskusi juga dengan Zul di lapas kemarin bahwa lagu-lagu yang sedang diciptakan hari ini tentu lagu-lagu yang akan semakin menambah prestasi terbaik untuk di musik nasional. Dalam artian itu rekamannya dilakukan di sel? Seperti apa? Bukan di sel, di lapas. Oh di lapas. Rekamannya sebenarnya ada di luar dulu di studio. Jadi kita di studio itu kita bungkus dulu musiknya, baru nanti Julnya tuh ada beberapa rekaman yang diambil untuk suaranya aja. Jadi buat take vokal sendiri Bang Zul di lapas Ya, dan take vokalnya di lapas. Kami sudah mau menyampaikan izin juga di lapas. Akhirnya dengan diskusi, dengan negosiasi, ya alhamdulillah pihak lapas dan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM memberikan keleluasan untuk berkarya. Memang secara aturan orang yang ditahan itu, orang yang di penjara itu kan hanya untuk fisiknya, tetapi karyanya, gagasannya, idenya tidak boleh dimatikan. Karena itu saya merespon itu dan kita kemudian mengambil ide untuk memproduksi kembali lagu-lagu dan akhirnya Zulnya juga saat ini menjadi semangat untuk terus berkarya. Kami juga berdiskusi dengan pihak lapas, mereka juga senang dengan cara ini. Zul terus berkarya dan fans Civilia juga dapat terhibur. Gitu. Saya kira mungkin ada perlu ditambahkan Bu Retno sebagai Ya mungkin bisa diceritain soal lagunya itu yang katanya yang diciptakan oleh Mbak Retno. Seperti apa lagunya? diri. Sebenarnya sih sebelum ada lagu ini kan saya sama saya juga dan juga kan ada beberapa lagu dan saya
bagusnya terus kasih tetap ambil minta masukan sama Kak Zul untuk filmnya seperti apa terus, karena sebenarnya untuk apa sih nada apa ya nada dan lirik, kalau liriknya itu saya paling nyiapin beberapa kata doang untuk nadanya untuk Kak Zul doang. ya. Sebenarnya kalau secara lirik itu memang kita berdiskusi banyak dengan beberapa komposer ya, kita termasuk saya pun di studio akhirnya mengemasnya kan sebenarnya tanpa Zul yang memang akhirnya yang sebelum musik kayak Jihra kayak Sibero 2 atau apa. Nah sebenarnya di suasana Ramadan ini memang menceritakan tentang kerinduan si anak rantau dengan yang harus pulang ke kampungnya, terus ada rindu dengan ibunya, terus rindu puasa di kampung. Nah ini kita memang lebih mengeluarkannya dengan nuansa yang Jivria tuh nuansa memang lebih ke Minang karena Jivria sendiri kan antara Jepang dan Melayunya itu masih tergolong kental. Ya. Prosesnya agak rumit nggak sih untuk produksi ini? Alhamdulillah sih secara proses nggak terlalu rumit mas. Jadi proses itu mungkin sekitar kita makan satu bulan ya. Iya. 1 bulan lah prosesnya. Mungkin yang regulasinya aja sih yang memang agak lama kita Yang sampai akhirnya pihak Kemenkumham memberikan izin itu apa sih pertimbangan? Yang pada oke, boleh. Saya kira secara sistem memang mendukung. Kementerian Hukum dan HAM dia kan sebatas membina. Kemudian untuk para napi itu ya secara fisik aja mereka dibina, tetapi untuk karya, ide, gagasan itu tidak bisa dimatikan. Itu memang secara aturan dibenarkan. Nah kita berangkat dari situ, kemudian mencoba agar Persivilla ini terus berkarya. Dan memang saya lihat di lapas mereka di Gunung Sindur itu ada studio yang disiapkan. Ada studio yang disiapkan oleh lapas. Dan Zul juga terus berkarya di sana. Dan saya melihat Zul itu akhir-akhir ini memang menjadi semangat dengan adanya studio di situ. Kita merespon itu, lalu kemudian saya berpikir kenapa kita tidak produksi lagu aja untuk Zul. Saya diskusi dengan istrinya, kemudian diskusi sama Omot, ya kita produksi lagunya Zul yang muncullah lagu Suasana Ramadan. Bang Will setelah mungkin sudah beberapa tahun Bang Zul nggak berkarya lagi di musik, setelah ada proyek ini, waktu itu seperti apa respon Bang Zul sendiri? Sebetulnya awalnya saya diskusi sama Zul untuk karya untuk di musik, dia udah mulai agak lesu itu karena dia fokus menghadapi hukumannya, kemudian dia lebih banyak ibadah, saya lihat, kemudian lebih banyak menyesuaikan di dalam, karena memang Zulnya juga selama di tahun ini sepertinya ada perubahan yang cukup drastis ya. Dia fokus di religi, di agama. Memang secara karakter Zul sudah berubah. Nah dengan semangat teman-temannya di luar, ini kan juga menggebu-gebu. Mereka selama 4 tahun ini tidak berkarya, ya agak kesulitan kan dalam konteks mereka untuk menunjukkan karirnya. Nah, Obot kemudian menghubungi saya, Bang, sepertinya kita harus ada ide-ide untuk bisa terus berkarya. Kita diskusi dengan istrinya, lalu kemudian diskusi dengan timnya timnya Zul, jadi muncullah lagu Suasana Ramadan. Kalau Bang Will sendiri Bang mungkin melihat 4 tahun Bang Zul tidak semua lagi dengan musikalitas Bang Zul sendiri sudah mulai menurunkan, atau Bang Obot melihat kemarin ada kendala ketika Bang Zul take vokal atau seperti apa? Ya sebenarnya kalau dibilang menurun pasti menurun. Jadi dari main gitarnya aja udah pasti menurun karena ya mungkin keterbatasan alat di dalam. Tapi kalau untuk karya Zul masih bagus-bagus karya dan harus dirilis dan dikeluarkan. Karena ya apapun itu ya kalau Zul memang udah salah lah. Sekarang udah kita nggak ngeliat ke belakang. Sekarang apapun keadaannya
dia punya karya yang baik dan bagus, mudah-mudahan itu bisa membantu perekonomian. Itu sih yang maksudnya poinnya. Kalau saya sih sebagai teman ya. Bang, ini akan dijadikan album apa? Ya, single-single aja dikeluarin. Album apa? Saya kira album ya. Album nanti kita akan berjalan ke album, tapi untuk saat ini kita merilis single, dan baru insya Allah nanti kita akan membuat satu album. Sejauh ini sudah ada berapa karya yang dibuat sama Bang Zul selama di dalam? Sebenarnya karya kan database saya yang pegang semua dari Oh, Mas. oke. Jadi karya Jibira pun sebelum Jul kena musibah ini, itu karya masih banyak di saya, itu sekitar masih ada 10 lagu sampai 15 lagu. Jadi ya itu memang belum dirilis sama sekali. Makanya sekarang tuh banyak teman-teman tuh gini loh, di media sosial pun sendiri tuh sudah banyak yang akhirnya menaikkan platform sendiri tanpa izin dari kita sendiri ataupun dari istri gitu. Jadi saat misalkan nih contoh dari satu, boleh dengan lagu baru juga, oh nih kita mau rilis lagu ini nih. Nah itu dinaikin platform sendiri. Nah kira itu yang sampai saat ini tuh makanya itu saya udah deh berhati-hati deh, maksudnya lagu yang sama database saya bilang sama Jul, ya udah deh nggak usah banyak diminta orang kayak gitu. Tadinya gitu. Kalau untuk panggungnya nanti gimana? Jadi panggung konsep saya sudah nyiapkan konsep itu, kita akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi. Jadi misalkan contoh ada teman-teman yang dulu kan ada beberapa teman-teman manajemen yang bersama dia, misalkan ada dulu kita pernah pakai Didi Nugroho untuk berkolaborasi, terus ada Sigit Wardana pada waktu itu, terus mungkin pun bisa teman-teman yang lain. Jadi untuk urusan di luar off air, ya insya Allah alhamdulillah teman-teman masih banyak yang membantu. Mungkin nanti kalau manggung nih Kak Zul bakal ikut lewat Zoom mungkin atau lewat Ya, waduh itu luar biasa banget tuh, luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, itu yang kita harapin juga sebenarnya. Untuk saat ini mudah-mudahan itu sebagai ide juga ya Bang ya. Bisa. Jadi kita sebelum memproduksi ini memang sudah memikirkan ini sebelum terjadi. Kalau lagunya meledak gimana? Ya pasti kan harus ada offer atau apa gitu. Ya, kita dari tim entertainment itu sudah, Kebun Entertainment sudah menyiapkan. Kita makanya di setiap lagu Zul itu selalu kita menyertakan orang lain, ada vokalis lain. Misalnya di lagu apa Tetap Setia kami menyiapkan satu vokalis. Untuk di religi ini ya saya sendiri yang masuk di dalam apa namanya membackup Zul gitu. Tapi kami yakin dengan cara itu bisa menghibur lah. Yang penting kan obot ada, kemudian Zulnya juga bisa dimasukkan melalui tadi melalui Zoom juga boleh. Dan sekarang teknologi makin maju gitu. Ya, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan bisa inilah. Kita dalam waktu dekat juga kan mau mengeluarkan 2 lagu lagi ya. Ini lah untuk 1 lagu, kemudian selesai Lebaran juga hari Fitri kita juga 1 lagu lagi. Intinya kita akan terus produksi lagu melalui Kebun Entertainment. Bang, berarti bisa dibilang dengan adanya lagu ini bisa dibilang mengobati para fans dari ya. Sangat karena kalau dilihat dari komen aja itu kan, waduh rindu suara Jul, rindu Bang Jul, semoga tetap berkarya, Jul kapan bebasnya, Jul berapa lama, wah banyak banget. Jadi salah satu lagu yang memang kita rilis di awal Ramadan ini menjadi sebuah obat untuk teman-teman dan fans para Jul. Saya aja sebagai produser ya, waktu proses editing di video klip suasana Ramadan itu benar-benar sedih ya, ke bawah sedih. Pada saat proses pengambilan gambar di lapas, kemudian pada saat proses editing itu benar-benar ya kita ngomong sedih. Kenapa? Karena alhamdulillah Zul bisa berkarya lagi di tengah ujian yang begitu besar. Kemudian kita juga proses pengambilan gambarnya, proses pengambilan suaranya, teks vokalnya itu begitu sulit sebetulnya. Tapi kita dengan sabar, kita dengan tetap semangat untuk terus mendorong karya itu bisa kita pantas.
Untuk yang tadi proses di lapas itu seperti apa sih bang? Ceritanya mungkin. Ya, proses di lapas itu kan paling surat menyurat aja ya. Kemudian bagaimana meyakinkan pihak sana bahwa Zul ini betul-betul kita ingin dia berkarya terus. Ya, lagi pula memang aturan juga tidak melarang itu. Tidak melarang untuk berkarya. Jadi di sana kecuali bisnis ya. Kalau berbisnis apa itu memang melarang. Tapi kalau untuk produksi karya itu enggak. Memang undang-undangnya juga. Bang, mungkin saya mungkin bisa sedikit dijelasin lagi bang alasan Zulkiflia untuk tidak menggantikan Zul atau masih mempertahankan Zul? Oh iya, sebagai produser saya ingin yang kita dorong kan Zulnya, kita empatinya sama Zulnya, Zulkiflinya ini kita empatinya di situ. Benar-benar kita merasa orang yang memiliki karakter suara yang bagus, kemudian memiliki potensi yang bagus, ya tentu bagi kita Zulkiflia itu tidak tergantikan. Zul tidak akan tidak bisa digantikan di dalam posisinya sebagai, karena dia memiliki karakter, memiliki khas tersendiri. Dan makanya saya sebetulnya antara Obot sama Zul ini saya melihat memang ada komitmen yang begitu kuat ya, dan memang mereka masing-masing mengisi roh dari Zulkiflia itu. Obot, tanpa Obot juga Zulkiflia nggak bisa jalan, tanpa Zul Zulkiflia nggak bisa jalan. Ya, makanya saya melihat ya Zul harus tetap ada dalam, dan memang rohnya ya mereka. Mungkin memang ada masih pesan atau harapan Bang Zul di dalamnya yang mungkin mau disampaikan. Ya kalau melalui saya, ya barangkali ada juga melalui istrinya atau Obot ya, tapi dari saya ingin menyampaikan terima kasih aja kepada Debon Entertainment yang masih peduli dengan karya-karya Zulkiflia gitu. Dan pada saat saya berdiskusi meyakinkan Zul kembali untuk bisa berkarya, ya memang dia sebetulnya udah mulai drop gitu untuk membicarakan soal musik. Bahkan beberapa diskusi dengan dia, sebetulnya musik ini dia udah mulai drop. Saya nggak mau main musik tadi. Pak Omar, saya nggak ingin lagi lah bermusik. Sudahlah, saya fokus saja dulu ini hukuman saya. Dan kalaupun saya keluar, saya tidak akan menjadi musisi lagi. Saya ingin menjadi pedagang atau bisnis lain lah, yang asongan atau apa, yang penting dia bisa menghidupi keluarganya. Itu yang dia pikirkan sekarang. Tetapi dengan diskusi dengan Obot, kemudian diskusi sama istrinya, saya kira Zul nggak boleh kita biarkan dia terus menekan dirinya seperti itu. Kita harus memberikan semangat dia dan bisa berkarya. Ya alhamdulillah dengan satu lagu ini aja di suasana Ramadan ini dia kemudian kembali semangat. Malah pada saat saya datang berkunjung terakhir dia meminta untuk dibantu gitar. Iya. Saya bilang oke, nanti saya bantu gitar, dan alhamdulillah kita sudah fasilitasi gitar di sana, jadi dia bisa main gitar. Tapi gitar itu kita bantu untuk di studio lapas sana. Kalau pada putri kan mau bilang kalau pasar belum ketemu. Mungkin memang sebagai istri cara seperti apa sih yang karir untuk menyemangati Bang Zul bisa nyanyi lagi? Ya paling ya support gitu aja, karena kan Kak Zul ini kan sebenarnya banyak yang kangen ya sama dia, sama ekspresi dia banyak yang kangen. Cara saya tuh kasih tahu, ayo dong bantu lagi, masih banyak fans, masih banyak teman-teman di luar yang mau kayak gitu. Terus ada Robot, Omar juga support dia juga. Ya memang
saya selalu berpikir seperti ini. Zul ini kan di masa dia jaya itu teman-temannya banyak. Wah, begitu banyak fans dia, begitu banyak pendukung dia, begitu banyak orang yang mendekati dia. Pada saat dia terjatuh seperti ini, semua orang meninggalkan dia. Tapi kami Obot terus saya terus mendampingi dia. Saya tiap saat saya datang di sana. Selain sebagai sahabat, ya memang saya juga sebagai lawyer dia. Ya, dalam posisi itulah saya kemudian beralih menjadi produser musik buat dia. Dengan segala kekurangan yang kita miliki, dengan semangat yang kita miliki, ya kita padukan lalu kemudian kita membentuk satu label musik, kemudian kita memproduksi lagu seperti itu. Dan saya berkomitmen, saya berjanji kepada tim Zivilia untuk terus memproduksi lagu dia. Dan saya meminta kepada mereka untuk setiap bulan itu minimal 10 lagu untuk diproduksi. Dan saya kira Zul juga sudah mau menyepakati itu. Dia terus akan menciptakan lagu, dia akan terus mendorong karya dia di sana. Yang pasti Zul hari ini dia mulai semangat untuk berkarya lagi. Itu dulu yang membuat saya semangat gitu. Artinya saya bahagia juga, istrinya juga sepertinya ada. Selama ini kan mereka ya di mana Retno istrinya hidupnya ya mengurusi anaknya, ya dengan lagu yang kita barusan rilis ini kemudian Retno menjadi semangat lagi, kemudian Zul juga begitu. Lagu ini kita produksi, kita rilis, Zul kemudian menjadi semangat lagi. Dan setelah rilis saya ketemu Zul, diskusi sebelum rilis dan setelah rilis dia ada perbedaan semangat. Dia bilang, wah terima kasih Bang Omar, ini kita meskipun saya tidak bisa mengikuti secara langsung di luar, tapi saya yakin betul lagu itu saya ciptakan yang hati dengan pengalaman pribadi saya dan juga pengalaman Bang Umar sebagai perantau. Ya, tentu kita padukan akhirnya menjadi karya yang tentunya baik dan bagus lah. Ada lagi? Oke.